Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat semua, insyaallah berjumpa kembali di video kali ini, bincang santai seputar usaha ya, bisnis, UMKM. Dan persis di samping kanan saya ini ada Abu Arka, Pak Andi. Dan kita akan tanya-tanya siapa beliau, punya UMKM apa atau produk apa yang mungkin kita bisa belajar serba sedikit, atau mungkin sifatnya ada masukan gitu ya Pak, nggak jadi masalah, kita sama-sama belajar bareng. Dan kalaupun teman-teman punya produk, punya usaha juga, kita mau berbagi cerita, kisah ya, inspiratif, kisah perjuangan memulai usaha dan bisnis, boleh kita berbagi cerita. Dan persis di samping saya ada Pak Andi. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di tengahin aja Pak gini ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Masya Allah, sehat ya. Pak Andi ini kita langsung ya Pak. Kita punya produk apa nih? Pak Andi ini, atau memang fokus konsen di kuliner, atau memang spesifiknya apa produknya? Untuk saat ini kita lagi fokus di keripik pisang. Keripik pisang. Keripik pisang. Itu kenapa Pak keripik pisang? Ya, jadi gini. Sebetulnya awalnya sih ceritanya kan, silakan. Jadi awalnya sebetulnya kalau bisa dibilang ini kebetulan gitu. Masya Allah. Jadi dari coba-coba. Coba-coba awalnya ya. Coba awalnya gitu. Kita punya kebun gitu ya. Kebun pisang. Kebun pisang. Okay. Kebun pisangnya sebetulnya bukan punya saya gitu, punya teman, cuma saya kelola gitu ya. Awal-awal itu ya, ketika itu saya sebetulnya lagi kesulitan ekonomi gitu ya, kesulitan ekonomi sampai saya lihat di rumah ada pisang kapas 2 tandan gitu ya. Pisang kapas. Pisang kapas itu kalau digoreng itu kurang enak gitu ya. Tapi entah kenapa gitu pada saat itu saya kepikiran buat keripik gitu. Yeah. Awalnya gitu awal mulanya keripik. Tapi saya nggak berani bikin dulu. Betul. Awalnya gitu. Jadi saya coba posting dulu. Saya nyari pasar. Gambarnya pun nyari di Google, nyari gambar keripik gitu. Saya upload di Facebook gitu. Ternyata Masya Allah gitu. Banyak yang respon Pak. Banyak yang minat. Akhirnya udahlah. Banyak orderan, pesanan. Ada pesanan beberapa gitu, saya buatkan gitu. Awalnya original aja gitu ya. Original, asin original kita buatkan gitu ya. Masya Allah tuh, alhamdulillah. Setelah itu kita buat, karena banyak ternyata peminatnya pisang itu gitu ya. Kita buat berbagai aneka rasa gitu ya. Bukan hanya original tadi ya. Bukan hanya original gitu, berbagai rasa gitu. Misal apa aja Pak? Ada, kalau awal-awal itu dulu ada manis gurih gitu. Manis gurih, terus ada balado pedas, ada keju manis gitu ya. Walaupun pada kesini kita kita lihat juga yang paling laku yang mana gitu ya. Yang paling laku yang paling mana, akhirnya sekarang ada sekitar 7 rasa. 7 rasa, 7 varian ya. 7 varian gitu ya. Keju manis, manis gurih, manis original, manis gula aren, manis original tadi ya. Terus coklat lumer, terus balado pedas manis, dan yang terakhir asin original. Yang paling laku yang mana Pak tuh dari 7 itu? Banyak pesanannya. Dari original sih. Yang original masih ya? Original gitu. Masih original yang ini tuh. Oke, lanjutin tadi ceritanya sampai ada peluang, lalu kemudian banyak yang pesen, terus sampai sekarang mulai banyak Pak, mulai banyak yang pesen. Ya, alhamdulillah gitu ya. Beriring waktu berjalan, ternyata bisa juga kita ke keluar kota. Keluar gitu. kota. Bahkan ada yang paling jauh itu
awal-awal itu ke Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, Sumatera itu ya. Sumatera, Kepulauan Riau gitu ya. Dan itu jadi bahan pertimbangan juga. Jadi ini ternyata sampainya itu kan sekitar seminggu ada. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Dan saya tanya ke customer itu ternyata masya Allah pisang dalam keadaan bagus gitu. Gurih, enak berarti, ya. Nah dari situ saya berpikir kan ternyata ini sangat potensial. Betul. Potensial keripik pisang itu gitu. Jadi tahan lama. Ini berarti nggak pakai pengawet Pak? Enggak. Aman ya? Enggak pakai pengawet gitu. Dan satu lagi keripik pisang itu bahannya kan pisang gitu ya. Betul. Pisang kapas. Kalau saya pakai pisang kapas, kalau tidak ada pisang kapas biasanya pisang lempeneng gitu. Pisang lempeneng. Dan ternyata untuk bahannya itu tidak terlalu sukar gitu ya. Tidak terlalu susah untuk mencari. Bahannya itu sangat melimpah di wilayah kita. Di wilayah kita ya. Gitu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa memilih produk dari pisang. Pisang. Pertama memang sumbernya mudah gitu ya. Dan terus kita bisa juga pengiriman keluar gitu. Pengiriman keluar dan masih tahan lama gitu Pak. Iya, betul. Ini seperti tinggal kedepannya pengemasannya bisa beberapa bulan bahkan gitu ya. Iya, nah itu kemarin juga pengalaman juga. Ternyata ada beberapa memang pelanggan ini luar biasa nih. Orang-orang baik gitu. Jadi mereka bukan ini ya, tapi ngasih masukan gitu, ngasih masukan. Ternyata ketika kita kirim ke luar kota itu ada beberapa yang rusak gitu ya. Jadi hancur ininya. Maklum di ekspedisi itu kan banyak ya. Gitu mungkin ke banting-banting dan lain-lain. Dan sekarang saya mencoba untuk memperbaiki kemasan gitu dengan pakai bubble wrap. Bubble wrapnya kita satu-satu gitu ya. Betul. Alhamdulillah sih sampai saat ini belum ada komplain lagi gitu ya. Dan melihat kedepannya potensinya gimana nih Pak Andi? Untuk pisang ini apa insya Allah mencerahkan atau memang berpotensi besar? Insya Allah sih mudah-mudahan ya. Ini juga salah satu harapan kita gitu. Mudah-mudahan kedepannya kalau tadi kan secara sumber insya Allah mudah didapatkan, terus pengiriman keluar juga insya Allah aman gitu ya. Tinggal mungkin jangkauan untuk pemasarannya ya. Tinggal pemasaran. Insya Allah semakin kita mengilmui tentang pemasaran gitu, insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Ini merupakan produk yang insya Allah bisa dipertimbangkan untuk wilayah perkampungan. Betul. Dan kalau saya rasa teman-teman semua ini, kalau pisang itu dia dibawa rasa apa aja kayaknya nyambung Pak. Ini manis nih. Padahal kalau kita tahu pisangnya mentah gitu ya. Tapi pas dimakan enak gitu. Kalau kita tahu pisang goreng kan emang udah matang, pasti agak manis-manis ya, wajar. Tapi ini dibawa coklat begini manis enak. Tadi saya juga nyobain dibawa asin juga enak Pak. Ini kan luar biasa dia. Lalu kemudian tadi bahannya melimpah ya Pak. Melimpah sekali insya Allah. Sejauh ini bisa didapatkan di mana aja nih Pak? Apa ada nomor? Nanti boleh dicantumin nomor Pak Andi ya, teman-teman. Sama kalau teman-teman dari luar yang mau order di luar Jampang nih, bisa melalui apa aja, marketplace mungkin misalkan Pak? Ya, bisa di Facebook gitu. Facebook. Nanti dicantumin di bawah. Ya, Abu Arka ya. Ada juga Al Sahira keripik pisang gitu ya di Facebook gitu ya. Terus bisa juga di Shopee ya. Marketplace Shopee. Shopee bisa alamatnya di nanti dicantumin. Nanti di deskripsi juga boleh lah. Di Shopee ada, karena kalau di Shopee itu kadang ada beberapa program itu gratis ongkir gitu ya. Gitu. Berapa ini Pak? Untuk satu gini maaf ya teman-teman, soalnya enak nih. Untuk satu kemasan ini berapa? 200 gram ya? 200 gram. Berapa ini Pak? Ini kalau yang ini 12.500. 12.500. Kalau yang coklat lumer itu 15.000. 15.000. Kalau untuk
Yang lainnya semuanya sama 12.000. Kecuali yang coklat lumer. Semua rata-rata 200 gram. Untuk jajanan 15 ribuan ya, itu sangat terjangkau kalau kita bandingkan dengan jajanan-jajanan di warung. Itu sedikit. 12.000 itu sedikit. Ini bisa untuk 2-3 orang cukup ngemil keluarga bareng-bareng. Apalagi tadi disebutkan ini tanpa bahan yang aneh-aneh gitu. Makanya sangat wajar tidak bisa berbulan-bulan, Pak. Gitu. Jadi sangat alami sekali. Insya Allah sehat juga. Seperti itu. Lalu kemudian ada nggak dari sini? Itu namanya apa, Pak? Belum ini. Keripik pisang Al-Syahira. Nah, ini keripik pisang Al-Syahira, oleh-oleh Jampang Sukabumi. Gitu. Mungkin di daerah lain juga ada ya, banyak, tapi kita punya khas sendiri. Seperti itu. Ada perbedaannya nggak, Pak? Keripik pisang Al-Syahira ini dengan keripik pisang yang lain, baik daripada rasa atau memang daripada tadi sebagian keuntungan ini untuk apa misalkan? Boleh disampaikan mungkin sebagai informasi ya teman-teman. Untuk insya Allah ya, kalau kita keripik pisang ini yang pertama kita dari kebun tetangga ya. Maksudnya untuk pisangnya itu kita pilih ya, benar-benar pisang kapas terbaik yang ya, tua gitu ya. Jadi benar-benar kita pilih nggak. Dan tadi survei ya, dengar-dengar tadi survei di kebun langsung, bukan orang ngirim gitu Pak. Jadi tahu kualitas ya. Nah tahu, itu gitu. Jadi pisangnya itu benar-benar yang udah matang, karena beda ya. Pisang yang masih muda dengan yang udah tua itu ternyata beda gitu. Rasanya beda gitu. Betul. Dan insya Allah untuk keuntungan gitu, masya Allah nih kita lagi ada di pesantren nih. Kita bagi juga insya Allah sebagian untuk pesantren yatim atau pesantren yang membutuhkan ya. Yang ada sosialnya lah intinya begitu ya Pak ya. Gitu, insya Allah. Gitu. Baik ke pesantren ataupun ke masjid. Nah, luar biasa tuh. Jadi pertama teman-teman tadi kita sempat bincang-bincang, ini didapatkan dari kebun pisang yang bukan kebun pisang yang tidak tahu alamat jelasnya. Ini beliau tadi kebun pisang tetangga ya Pak, yang diurus sendiri. Bahkan untuk stok banyak Pak. Stok insya Allah karena kita juga kalau dari kebun sendiri kan nggak ini terbatas apa? Kadang habis kan, yang ini belum berbuah lagi. Iya. Jadi kita memang ada juga rekanan mitra ya. Mitra yang memang beliau tengkulak gitu. Tapi dia pilih memang pisangnya yang terbaik. Betul. Gitu, dan dengan harga yang relatif lah ya. Karena ini beliau termasuk salah satu donatur di KPKM juga. Gitu. Oke. Masya Allah tadi ya. Jadi kita bisa saksikan sendiri. Saya dari tadi karena belum nyobain ya, dan Masya Allah enak teman-teman di suasana hujan nih. Suasana musim hujan itu enak. Lalu kemudian sisi rasa pas gitu ya di lidah orang-orang Indonesia tuh. Gurihnya kerasa, cukup lah. Nggak berlebihan gitu. Lalu kemudian tadi setiap pembelian keripik pisang dari setiap varian itu insya Allah ada buat sosialnya, buat masjid, buat pesantren tadi gitu ya. Dan itu sangat perlu kita apresiasi. Tidak banyak Pak mungkin orang-orang yang punya usaha yang nggak kepikiran buat berbagi, padahal mungkin usahanya belum jadi PT amat gitu ya, masih sifatnya pribadi, tapi sudah ada niat berbagi. Itu luar biasa. Terus juga teman-teman semua, tadi sebelum kita di sini kita ngobrol bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan ya Pak. Tadi beliau kesulitan dan Masya Allah mudahkan. Sekarang punya usaha, kita doakan mudah-mudahan usaha beliau, usaha kita semua Allah mudahkan. Meskipun di isu-isu resesi gitu ya. Tapi insya Allah rezeki kita nggak akan Allah resesi sih Pak. Selama mau ikhtiar ya, selama mau berusaha. Terus terakhir Pak nih, buat teman-teman yang baru lulus sekolah, baru kena PHK juga misalkan, apa sih pesan-pesannya? Apa ya, kita ya bukan berarti dipecat atau di PHK itu
sumber rezeki hilang kan, tapi mungkin bisa beralih ke wirausaha tadi ya Pak. Boleh pesan-pesan buat teman-teman. Ini ya sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ini sebetulnya dulu pegawai ya. Jadi pegawai ya. Setiap bulan alhamdulillah dapat gaji gitu ya. Ternyata ketika saya resign gitu ya, ini sebetulnya pelajaran berharga buat saya. Jadi ternyata saat inilah saya meyakini jika rezeki itu ternyata Allah yang ngatur. Gitu ya. Kalau dulu saya nggak merasa seperti itu. Saya merasa bekerja ya dibayar gitu. Gaji. Tapi kalau sekarang gitu, sering banget gitu ya mengalamin, karena saya udah punya istri, udah punya anak, gitu keluarga. Ya. Jadi memang dibutuhkan nafkah gitu ya. Gitu ya. Betul. Dan itu sering banget ketika hari ini gitu, untuk besok itu nggak ada apa-apa gitu. Gitu. Tapi ternyata Masya Allah gitu, Allah berikan rezeki itu dari jalan yang tidak disangka gitu, tidak kita pikirkan. Betul. Seperti tadi ini, ide keripik pisang ini sebelumnya nggak mikirin ya. Nggak mikir gitu, ini dari mana gitu. Bahkan saya itu kalau mau cerita itu, mudah-mudahan bukan aib, tapi ini mudah-mudahan jadi semangat. Betul Pak, jadi penyemangat. Saya itu dengar anak saya itu, karena anak saya yang dua sekolah gitu. Anak saya yang ketiga itu dia bilang mau makan, nggak ada nasi gitu. Di situ saya Masya Allah gitu, pengen nangis gitu ya. Anak saya pengen makan, nggak ada nasi gitu. Sampai saat itu saya karena ngelola masjid gitu ya. Ada uang infak, ya udah saya pakai dulu gitu. Dengan niat saya pinjam dulu gitu. Dan disitulah terpikir keripik pisang ini. Masya Allah. Kisahnya ya. Jadi jangan ragu sahabat gitu ya. Jangan ragu bahwa rezeki itu insya Allah sudah Allah takar, tidak akan pernah tertukar gitu ya. Asal kita mau berikhtiar. Gitu ya. Padahal backgroundnya Pak Andi ini bukan seorang chef. Bukan orang yang ahli. Bukan, sama sekali bukan gitu ya. Bahkan istri pun tahu bikin keripik aja belum tahu gitu ya. Nah itu kan luar biasa Pak. Orang kan berpikir harus belajar masak dulu, ini dulu. Padahal memang ya Allah arahkan ya. Allah bimbing. Murni itu Allah yang bimbing. Yang bimbing kan. Gitu. Luar biasa Pak. Dan sampai sekarang Masya Allah sudah berjalan berapa bulan mungkin kalau boleh tahu, dari awal sampai hari ini? Sekitar ada mungkin 3 bulan atau 4 bulan, saya lupa. 4 bulan ya. 3 bulan atau 4 bulan gitu. Alhamdulillah gitu ya, dari minyaknya aja ngutang dulu gitu. Alhamdulillah sekarang maksudnya untuk kebutuhan hidup alhamdulillah. Memang dari ini dulu ya, dari merih dulu Pak, perjuangan dulu tadi Masya Allah kisahnya. Dan biasanya yang susah-susah dulu tuh Pak, insya Allah akan besar dan bertahan. Seperti itu. Jadi tadi apapun kesulitan ataupun ya ujian hidup ya, terutama terkait dengan ekonomi dan lain-lain ya, jangan pernah putus asa. Nanti kita belajar banyak nih teman-teman dari beliau langsung, bahwa sampai di fase bukan tidak ada lauk ya Pak, ini tidak ada nasi. Subhanallah ya. Dan ya Allah ganti dengan berlipat insya Allah di kemudian hari. Dan sekali lagi kita doakan insya Allah ini akan besar teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang hari ini juga di posisi yang sama, mungkin tidak menutup kemungkinan Pak, di luar sana juga ada yang sama, mungkin ada yang jauh lebih kondisinya lebih daripada tadi. Artinya selama dia mau berikhtiar dan yakin bahwa rezeki itu bukan dari bos. Rezeki itu bukan dari perusahaan. Itu rezeki itu murni dari Allah. Dan cara mendapatkannya salah satunya ikhtiar ya Pak. Ikhtiar, usaha seperti ini. Seperti itu kan kita lihat ada mereka yang baru kemarin usaha, baru sebulan 2 bulan bisa langsung melejit gitu ya Pak. Itu luar biasa. Ada yang sudah puluhan tahun sebuah perusahaan
ya Allah takdirkan bangkrut, bangkrut Pak. Nah, insya Allah jadi murni ketawakalan mungkin Pak, keimanan rezeki. Itu teman-teman semua, insya Allah mudah-mudahan kita dapat ilmu, dapat inspirasi pada video kali ini, dan tentu tujuan kita saling mensupport, saling membantu teman-teman yang mau dan penasaran dengan keripik pisang ini. Saya dari tadi itu nyemil udah tiga varian ya saya cobain, dan enak-enak semua, ciri khas pisang gitu ya. Lalu kemudian bisa didapatkan, nanti kita sertakan nomor beliau langsung ya. Lalu juga yang jauh bisa melalui marketplace Shopee. Dan lokasi di mana nih Pak? Mungkin ada yang mau berkunjung ya, atau dekat, kan kita nggak tahu. Di mana Pak? Lokasinya tepatnya di Kampung Babakan Baru, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Ciracap, di samping Masjid Al-Basir ya. Jadi Ciracap, Sukabumi, Pasir Panjang ya? Pasir Panjang. Itu kawasan ini kalau nggak salah kawasan wisatawan. Geopark masih. Geopark masih masuk ya? Masih. Jadi kalau teman-teman yang luar kota mungkin sekalian wisata. Karena pinggir jalan Pak ya? Pinggir jalan. Pinggir jalan nanti mungkin kalau ada disertakan ya teman-teman foto atau video ininya, siapa tahu pas ada yang lewat ke situ. Harapannya Pak nih terakhir bisa masuk ke swalayan kah, atau memang orderan makin banyak? Harapannya mungkin terakhir untuk keripik pisang ini. Harapannya mudah-mudahan keripik pisang Al-Tahira ini bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu mungkin harapannya. Yap. Masya Allah, terima kasih sekali lagi untuk Pak Andi. Facebooknya tadi Abu Arka ya? Abu Arka. Nanti kita sertakan juga linknya. Terima kasih bagi yang sudah nonton teman-teman, bagi yang punya cerita, kisah seputar dunia UMKM, apapun itu ya, baik kuliner, fashion dan lain-lain, apapun mungkin isunya resesi dan lain-lain, tapi yakin bagi orang yang beriman itu tidak mungkin Allah resesi rezeki kita selama memang itu jatah rezeki kita. Lalu kemudian selama ada usaha tadi, saya belajar tadi satu hal Pak, bahwa ada orang yang saya nggak mau belajar dunia kuliner karena saya nggak bisa masak, karena orang berpikir harus belajar masak dulu, harus jadi chef dulu baru bisnis kuliner. Kan kita bercerita tadi beliau bahwa beliau itu nggak tahu menahu mungkin ya Pak sebelumnya. Kalau boleh tahu terakhir dulu aktivitasnya apa nih Pak? Terakhir pekerjaan itu ada hubungannya dengan makanan nggak maksudnya? Jadi saya dulu kerja di bidang asuransi gitu. Jadi tidak terpikir untuk dunia kuliner gitu. Nggak ada hubungannya. Gitu. Insya Allah. Jadi langsung kita konfirmasi, tidak ada hubungannya dengan backgroundnya, tapi ya ketika Allah inginkan kebaikan ya Pak, Allah bimbing langsung. Bahkan tadi istri beliau itu bukan juru masak ya Pak, tapi Masya Allah bimbing, dan benar teman-teman, rasanya luar biasa ini. Patut dicoba oleh teman-teman semua. Sekian, sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.